Saudara, ternyata ada satu pejabat Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Inggris yang sejak 2017 atau 3 tahun lalu terus mengikuti kasus Reinhardt, termasuk bertemu dengan Reinhardt beberapa kali. Saya akan menemuinya di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ikuti saya, saudara. Dan saudara, persis di hadapan saya adalah seorang pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia yang sejak awal mendampingi kasus Reinhardt Sinaga di Inggris. Ia adalah Minister Counselor di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Gulvan Avero. Bung Gulvan, terima kasih. Terima kasih. Ini merupakan keprihatinan seluruh bangsa Indonesia karena terjadi kasus yang luar biasa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia yang tercatat dan miris warga negara Indonesia. Saya ingin bertanya, sejak 2017 betul Anda mendampingi dan beberapa kali bertemu dengan Reinhardt Sinaga di penjara? Saya sudah 3 kali bertemu dengan Reinhardt. Sejak informasi pertama saya terima dari pihak Inggris, pihak kepolisian di Manchester, saya langsung melakukan kontak dengan pihak pengacara dan pihak penjara untuk bertemu langsung dengan pihak Reinhardt. Saya mendengar bahwa sangat sulit sekali untuk masuk karena Reinhardt berada di penjara super maximum security dengan penjagaan yang paling ketat karena dibedakan dengan kasus-kasus kriminal yang lain. Betul demikian? Betul. Sekarang kondisi Reinhardt itu dia adalah tahanan untuk kategori A. Kategori A itu dengan maksimum security, artinya dia diawasi selama 24 jam. Diawasi 24 jam. Dengan yang lain tidak? Yang Reinhardt diawasi secara khusus dan selnya pun secara khusus. Oke. Anda mungkin pengalaman Anda masuk ke sana mesti melewati hal-hal yang berbeda, mungkin Anda bisa ceritakan? Saya pada saat bertemu beliau itu harus melewati yang terakhir ini harus melewati 7 pintu penjagaan. 7 pintu? 7 pintu. Dan itu belum sampai ke selnya? Belum sampai ke selnya. Luar biasa. Jadi nanti yang ke-8 itu kita ketemu dengan Reinhardt. Kita ketemu dengan Reinhardt di dalam bilik-bilik untuk orang-orang ketemu dengan para tahanan. Oh, dibatasi dengan kaca dibatasi, itu? Masuk dalam kaca, ruangan kaca. Apa yang disampaikan Reinhardt dari pertama hingga akhir Anda bertemu 3 kali? Apa yang disampaikan? Adakah sesuatu yang khusus? Di dalam pertemuan saya yang pertama 2017 itu Reinhardt tidak menyampaikan ada korban-korban lain di dalam kasusnya ini. Dia sampaikan di situ bahwa hubungan itu tetap dilakukan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Jadi dia hanya mengakui satu itu? Satu itu pada padahal saat ada itu. video banyak sekali. Nah, dalam pertemuan kedua dengan Reinhardt juga menyampaikan bahwa Pak, itu kan hubungan kita kan disampaikan suka sama suka, tidak ada paksaan, itu posisinya. Tapi masih belum menyebut jumlah. Pada masuk sidang tahap ketiga, saya tanya kepada Reinhardt, saya kunjung lagi ke penjara. Reinhardt, saya bilang, berapa sih korban orang-orang yang kamu sudah hubungi, kuat hubungan khusus gitu ya? Ya sekitar 200 Pak dalam kasus ini. Ia mengakui 200? 200. Sekitar 200. Pertama kali saudara diinformasikan dan belum pernah diinformasikan sebelumnya bahwa Reinhardt ternyata pernah mengakui bahwa ada 200 korban yang telah ia lakukan kejahatan kurang seksual. Sekitar 200. Sekitar 200. Dan ia mengaku pada Anda. Iya. Dan kemudian apa yang dilakukan pihak KBRI terkait hal ini? Nah, dalam kaitan ini, kami tetap pertama kami pastikan hak-haknya Reinhardt sebagai terdakwa di sini. Dia harus didampingi oleh pengacara. KBRI mencarikan. Dan tim pengacaranya menawarkan diri dan Reinhardt setuju. Setuju dan itu pilihan Reinhardt sendiri. Pilihan sendiri atas nasihat rekomendasi dari pihak penjara. Intinya difasilitasi oleh KBRI. Kita memfasilitasi. Saya juga mendapatkan informasi, saudara, bahwa tuntutan jaksa yang dikenakan pada Reinhardt adalah penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup artinya Reinhardt akan dihukum sampai ia tutup usia di penjara. Betul demikian? Jadi begini, hukuman minimal seumur hidup di Inggris itu adalah 15 tahun. Minimal 15 tahun. Jadi sekarang dalam kasus Reinhardt ini, Reinhardt akan bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Karena vonisnya 30 tahun. Berada di penjara. Karena vonisnya kan 30 tahun. Nah, setelah 30 tahun, 1 tahun sebelum menjelang 30 tahun di penjara, dia bisa mengajukan untuk pembebasan bersyarat. Yang saya mau tanyakan Pak Gulvan, bahwa jaksa saat ini tengah
mengajukan banding. Reinhardt kita tahu bahwa ia divonis 30 tahun penjara, masuk dalam hukuman seumur hidup, namun jaksa tidak puas dan akan mengajukan banding, melakukan persidangan kembali, hingga Reinhardt dihukum seumur hidup, artinya sampai tutup usia di penjara. Betul demikian? Ya, dari sidang tahap ketiga, pihak jaksa menyatakan bahwa hukuman yang pantas untuk kejahatan yang dilakukan oleh Reinhardt, ini statement jaksa pada saat itu, adalah the whole life sentence. Artinya? The whole life sentence itu artinya tidak ada Reinhardt selama di penjara tidak mendapatkan parole, untuk pembebasan bersyarat. Artinya dia akan mengakhiri hidupnya di penjara. Jadi itulah yang kemudian tengah diupayakan oleh pihak jaksa untuk menambah lagi hukumannya, dan proses persidangan ini akan berjalan nanti kalau tidak salah mulai dari Februari ya. Sesuai dengan ketentuan yang kami ketahui bahwa pengadilan banding di sini akan memutuskan perkara itu dalam waktu 10 bulan maksimum sejak berkas diterima. Luar biasa. Dan saya juga mendengar bahwa saya konfirmasi kepada Bung Gulvan, Minister Counselor di KBRI London, bahwa 2 gelar Reinhardt Master di bidang planologi dan juga sosiologi ditarik oleh University of Manchester. Saya sudah melakukan cross-check kepada pihak Universitas di Manchester. Mereka menyatakan, mengkonfirmasikan telah mencabut 2 gelar akademik yang diberikan oleh pihak Manchester kepada Reinhardt. Luar biasa. Dan Reinhardt semua tahu soal ini ya? Tahu, sudah tahu. Terkait dengan juga hukuman yang akan dihadapi Reinhardt, apakah 30 tahun atau whole life sentence atau sampai tutup usia tadi, dan juga pencabutan gelar, saya mengetahui karena Bung Gulvan Anda beberapa kali bertemu dengan Reinhardt. Bagaimana reaksi Reinhardt? Reinhardt tetap tenang, tidak merasa terbebani dengan kasus yang dialami. Dia tahu, Anda mengatakan tidak merasa bersalah? Dia tidak merasa bersalah karena dia menyatakan bahwa hubungan yang dia lakukan dengan ratusan korbannya itu didasarkan pada suka sama suka. Meskipun korbannya, saya mendengar juga ada yang mengalami gangguan jiwa. Betul. Jadi ada yang berusaha untuk bunuh diri korbannya. Ya. Baik, terima kasih Bung Gulvan Avero, Minister Counselor KBRI London, Inggris, telah memberikan informasi di program Ehmat. Terima kasih. Terima kasih. Apapun pakaian yang digunakan oleh orang lain tidak pernah bisa menjadi justifikasi bagi kita untuk melakukan kekerasan apapun, paksaan apapun, termasuk juga kekerasan seksual. Karena ingat, indikator dari kekerasan adalah paksaan. Jadi apapun yang sifatnya memaksa itu adalah kekerasan. Dan apapun yang digunakan oleh orang lain tidak bisa menjadi pembenaran kita untuk melakukan kekerasan pada orang lain. Orang itu tubuhnya orang lain gitu, bukan tubuh kita sendiri gitu.